Aduh, Oh. Mik, ini beneran loh. Kok gue yang ngeri sih, Mik? Anjay. Oke, coba lock screen, gue mau lihat bayangan lampunya. Biar kenal Ada lecet ya? Kagak, lecet pun nggak ada. Ini, ini gue kira lecet bukan. Itu debu. Ya, Mik belum kerekam ternyata, ulang lagi. Hai semua, gue Wasa. Ya, video ini bisa dibilang lanjutan dari video gue sebelumnya yang ngomongin Honor is comeback. Baik di YouTube maupun di IG Reels gue udah sempet buat juga kan ya. Nah, jadi kemarin itu lanjutannya gue tuh ada diundang sama Honor Indonesia buat acaranya Honor Indonesia Open Week. Semacam sneak peek gitu sih produk-produk yang bakalan masuk ke Indonesianya itu apaan aja. Dan nih di depan kalian dan di meja gue udah ada 5 produk yang bakalan dibawa sama Honor Indonesia buat diluncurin nanti. Terus ya video ini kenanya bukan video review ya, cuma kayak unboxing dan impresi pertama aja biar teman-teman tuh bisa kebayang produknya Honor itu kayak gimana sekarang. Terus ini produk juga sebenarnya belum untuk region Indonesia. Karena ya nanti teman-teman akan lihat kepala chargernya itu beda. Cuma pihak Honor Indonesia bilang kalau isinya tuh nggak bakalan jauh beda sama yang akan dijualnya nanti di Indonesia sini. Ya at least kepala chargernya ya bakal ngikutin colokan Indonesia sih ya. Oke, jadi di sini itu total ada 3 handphone guys. 1, 2, dan 3. Oke, gue taruh sini dulu deh. Nah, biar kebayang ya. Pokoknya ada 3 handphone, terus ada 1 tablet, dan juga ada 1 laptop. Sebenarnya gue pribadi penasaran sama wearable. Katanya kan yang pas di video comeback kemarin bakalan ada juga tuh ya. Nah pas gue tanya lagi sama orang Honor Indonesianya, dijawabnya lihat aja ntar Mas Wasa tanggal 26 pas peluncurannya bakalan ada kejutan lainnya. Jangan-jangan TWS-nya juga bakalan dibawa kali ya. TWS tuh minimal lah. Kalau wearable lainnya ya kita lihat aja nanti ya. Dan ya udahlah, ini juga takut durasi kepanjangan karena total ada 5 device. Kita mulai aja dari kayaknya lebih seru ini dulu kali ya. Flagshipnya nih, Honor Magic V3 guys. Oke, jadi boxnya seperti ini ya. Dan ini tuh diplastikin, kita nggak perlu benda tajam. Langsung disobek begini aja. Simple banget ya, maksudnya nggak ada gambar handphonenya, cuma ada tulisan Honor Magic V3 gini aja, berwarna agak abu-abu. Boxnya besar dan ini gue yakin pasti dapat chargeran sih. Ini secara boxnya aja udah kelihatan mahal kalau menurut gue pribadi. Oh ternyata ada klip magnet di bagian depan di sini guys. Seperti ini, ada bacaannya kayak gini guys. Buat teman-teman yang biasa udah pernah pegang handphone foldable, ini pasti tahulah kalimat di awalnya. This device is foldable phone with a flexible display. Please take note of the following berikut ini. Jadi jangan aneh-aneh gitu-gitu ya. Ini ada 4 titik magnet, dan juga magnet. Oh, enggak deh, enggak cuma 4, total ada 6 ya gambarnya di sini sih. Ya udah kita angkat dulu seperti ini. Anjay. Tipis sekali, coy. Tipis dan langsung berasa enteng. Nih, sekalian ada timbangan kan ya, nanti kita timbang deh. Sementara itu kita lanjut dulu isi dalam boxnya. Ini ada kotak pertama atau oh ini nggak ada apa-apa deh. Nah di sini ada 3 box lagi. Kita lihat dari yang box paling kecil dulu. Ini isinya apa? Oh ini isinya kabel. Kabelnya itu gue ngintip aja. USB A to Type C. Terus box yang sedangnya ini kayak kepala charger deh. Oh ya, tuh kan bener. Kepala charger. Colokannya masih belum Indonesia, but it's okay. Ini tulisannya Honor Supercharge, maksimal dayanya itu tulisannya di sini 66 watt guys. Oh ngapain gua kecil-kecil gitu? Ternyata dari sini tuh. Dan yang box paling besarnya lagi. Oh ini ada SIM card ejector. Kita cek juga nanti setelah SIM cardnya bisa cuma 1 atau bisa 2. Terus ini dapat casing. Oke, ada kartu garansi, sama ini mungkin quick start guide ya. Dan ini casing. Ngeri. Casingnya bagus. Back cover casingnya tuh kayak leather gitu. Kayak leather. Terus bagian ankle-nya juga terlindungi nih. Tuh ada semacam begininya. Ini casingnya kita lihat tar. Dan ini handphonenya coba gue buka dulu.
Nah, seperti ini. Oh, yang warna hijau. Kemarin soalnya pas di acara gue pegangnya yang warna merah marun. Dia tuh list-list besinya atau frame-nya ataupun di kameranya dia berwarna emas. Kalau ini warna hijau, dia frame-frame-nya itu berwarna dark gitu, warna hitam gitu guys. Dan ini lihat tipis parah. Tipis banget. Bahkan di bagian USB Type-C-nya tuh. Idih, kayak emang cuma seukuran lubang Type-C aja guys. Jadi kalian megang handphone di rumah, ada ukuran Type-C tuh, kalian kira-kira aja. Tipis itu segitu. Ya aja, ini pertama kalinya dilipat nih guys. Idih, ngeri, tipis banget. Sekarang kita coba colok SIM card-nya. Oh, bisa dua nano SIM. Ini gue nyalain dulu untuk pertama kalinya, kita lihat. Ini bagian tombol power dia ada di sebelah frame yang kanan ya. Terus yang volumenya dia ada di frame kiri. Jadi tidak menyatu. Biasanya kan kayak kalau foldable yang lain power sama volume up and down itu jadi satu sini kan. Sedangkan kalau ini terpisah. Terus ini kelihatan juga kayaknya tombol powernya bisa ini deh, fingerprint. Oke, ini udah mulai. Gua setting dulu. Oke, ini udah gue setting cuma simpel aja, dan ini adalah wallpaper utamanya Magic Honor V3. Dia kayak planet gitu ya. Kalau kita pinch in gini, masih banyak lagi wallpaper lainnya, ada pilihannya. Select wallpaper. Tuh, ada banyak banget guys pokoknya guys. Beratnya dulu deh sebelum kita ngomongin layar. Handphone enteng banget loh buat kelasan ini. 237 gram. Layar depannya, cover displaynya ini masih kayak ukuran handphone pada umumnya sih guys kenanya tuh. Dan ini kalau ngomongin layar ya, untuk layar utama atau bagian dalamnya ini tuh dia punya ukuran 7,92 inch LTPO AMOLED 120 Hz. Terus kalau buat layar depannya atau cover displaynya ini 6,43 inch LTPO AMOLED 120 Hz juga. Nah, terus buat spek aslinya ini handphone, nih gue tunjukin di about phone-nya, dan sebelum itu kalian lihat dulu deh di bagian setting. Tuh, ada Google-nya, sudah terinstall dari sananya guys. Jadi ini udahlah lebih aman ketimbang saudaranya ya. Tuh, udah minta sistem update juga, cuma ini nanti aja lah. Pas kelar syuting aja, nih yang mau gue tunjukin about phone-nya. Tuh, kelihatan nggak? Honor Magic V3, terus juga ini Magic OS ya, versinya 8.0.1, Androidnya Android 14, terus prosesornya pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ya walaupun belum se-update sekarang yang Snapdragon 8 Elite, cuma kan tetap aja ini memang handphone bukan keluaran tahun baru ya, maksudnya ini tuh handphone yang sudah launching sebelumnya, cuma emang baru masuk ke Indonesia. Nah kalau lancar ke depannya jadinya ya siapa tahu Honor bisa lebih update lagi masuk ke Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik sama produk-produk Honor yang udah langsung ada GMS-nya, ya mendingan disikat aja. Lagian juga nih ya, kalau ngomongin crease-nya tuh guys, lihat minim sekali ya kan. Jadi kayak enak aja gitu loh ngelihatnya, dan kalau dirasa-rasa gini juga sama jari nggak begitu kerasa gitu loh ketimbang rivalnya sih. Terus lihat di bagian sininya, engsel-nya tipis juga. Tebelnya si engsel ini mirip kayak, pokoknya satu layarnya setebel Galaxy Fold sih. Kita pakein casingnya dulu juga. Oke. Oh, ini casingnya untuk yang bagian covernya ada lemnya ya guys. Jadi kalian bisa kletek aja nanti kalau misalkan kalian mau pakai casing bawaannya. Cuma kalau gue ntar dulu aja lah. Ini sekalian nunjukin ya ke teman-teman. Oke, seperti ini looks-nya. Gue lebih suka dipakein casing ternyata. Karena kan kalau yang warna hijau ternyata back covernya itu bukan leather kayak yang warna merah marun. Tapi kalau yang hijau ini dia tuh masih kayak gelas biasa, agak licin sejujurnya. Tapi pas pakai casingnya ini yang leather kayak gini ya, enak. Gripnya dipegangnya makin mantap. Terus kalau untuk casing bagian depan kayak gue lepas sih. Soalnya kalau dipakai ngetik kerasa nih bagian sini-sininya ya, bakalan agak susah buat nyentuh huruf P sama huruf O-nya. Kebiasaan dari yang udah-udah gitu sih gue juga kalau pakai handphone yang foldable, suka gue lepas bagian casing depannya. Terus ini handphone juga amazingly dia tuh ajaib guys. Dia ini handphone termasuk tahan banting, karena pas kemarin di acaranya di demoin juga ini
handphone kayak sengaja dijatuhin. Jatuh ya, bukan dibanting. Dan itu masih aman-aman aja. Serta ini handphone juga dicelupin ke dalam air aman-aman aja. Soalnya punya sertifikasi IPX8. Kenapa X8? Karena dia tidak tahan debu, hanya tahan airnya aja. Terus kalau ngomongin kamera belakang nih, sebelum gua kasih lihat dulu, ini fungsinya ya dari casingnya. Ini ada segi 8 kayak gini yang bikin unik dari Magic Honor V3 itu. Emang bagian kameranya tuh kayak dia dibuat segi 8, dan untuk casingnya di sini ada bagian engsel. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakan ini sebagai kickstand, guys. Nah, seperti ini. Mau begini atau begini bisa. Jadi angle-nya terserah kalian pengennya kayak gimana. Udah dipikirin. Keren. Balik lagi ke bagian kameranya. Ini walaupun foldable tapi teman-teman bisa lihat ada lensa periskopnya tuh. Kotak begitu ya. Resolusinya sendiri kamera belakangnya ini 50 megapiksel main kamera, terus 50 megapiksel juga 3,5 kali telefoto, dan 40 megapiksel ultra wide. Kita lihat kemampuan videonya, gue pengen tahu. Oke, ini udah di bagian video, terus bisa dilihat. Ini dari ada 720, 1080, 4K juga ada, dan 4K 21:9. Coba 4K 60. Oh, oke. Kamera belakang itu bisa sampai 4K 60 fps. Nice. Ini ada beberapa pilihan gitu ya. Ada 21:9, ada 16:9 yang standarnya biasa buat IG story. Tapi ada yang full layar bener-bener, kece juga. Terus kalau kamera depannya ini bisa sampai 4K. Oke, 4K 30 fps aja. Kalau mau 60 fps mentok di 1080p, guys. Gitu. Dan sedangkan untuk lensa depannya sendiri ini resolusinya 20 megapiksel. Dah, menurut gue cukup Magic Honor V3. Nanti kalau kebanyakan juga kurang seru ya bikin video review mungkin. Sekarang kita lanjut ke premium mid range-nya, yakni Honor 200 Pro. Seperti ini boxnya. Kita unboxing dulu ya. Ya, ini boxnya Honor 200 Pro. Sebelah kiri tulisannya aja, sebelah kanan juga sama, atas logo Honor, bawah ya seperti ini, masih belum bahasa Indonesia, but it's okay. Berarti yang ini simple banget, nggak ada gambar handphonenya. Jadi cuma ada tulisan aja, misterius banget jadinya ya. Honor 200 Pro. Di baliknya nggak ada apa-apa. Terus ini dia handphonenya, tuh dilapis plastik gini ya. Dan lah, unik amat. Ini bagian kameranya kayak kalau dibilang mirip Vivo V40 kayak enggak deh. Ini kayak lebih lonjong gitu ya. Bagus sih. Ini warnanya juga menurut gua warna apa? Kayak biru, Tosca. Nah, Tosca kenanya. Terus dia finishingnya kayak ada dua gitu ya, guys. Cakep deh. Bentar-bentar. Ini yang tempelannya gua kletek dulu. Tuh, lihat. Nah, yang bagian ini ke sini kayak polosan aja. Kalau yang sebelah kanan sininya tuh kayak ada tekstur arsiran seperti itu. Bagus ya. Oke, ini juga kamera belakang terlihat ada 3. Oke, nanti gue detailin dulu. Ini handphone layarnya melengkung. Backdoornya gue nggak tahu materialnya apa, yang jelas nggak ada masalah lah. Terus sebelah atas nih ada speaker, infrared, mic, tombol power, tombol volume. Ini sambilan gue nyalain ya. Terus ini slot SIM card, nanti kita lihat juga, Type C, mic sama speaker juga, dan di sebelah kiri polosan aja. Oke, dia masih masih booting. Kita lihat isi lagi box di dalamnya. Ini colokannya seperti ini. Ini tempat casing harusnya, tapi kok nggak ada casingnya. Semoga ini produk sampel doang ya. Jadinya nanti pas dijual di Indonesia ada casingnya. Bahasanya aja begini, guys. Lanjut lagi, nih ada kabel. Colokannya itu Type A to Type C, dan ini kepala chargernya lebih gede cuy. Honor Supercharge maksimal 100 watt, gede pisan 100 watt anjay. Kita mulai setting dulu ya, nanti balik lagi biasa. Oke, ini dia tampilan awalnya alias home screen-nya Honor 200 Pro. Wallpapernya berwarna emas begini kayak biasa. Kalau mau nyari wallpapernya ada banyak pilihannya tuh. Dan teman-teman bisa more juga kayak begini.
Dan kayak biasa tuh langsung udah ada juga Google Play Store-nya tanpa harus diinstal apapun. Udah, pokoknya ini handphone kayak teman-teman pakai Android yang lain deh. Enggak kayak saudaranya yang nggak ada Google-nya. Ini GMS-nya kalau Honor itu udah pasti ada, dan silakan enjoy segala performa sama fitur-fitur yang mereka punya itu emang smooth ya. Sebelum bahas lebih lanjut, tadi gue kelupaan buat nunjukin slot SIM cardnya. Ini pas lagi nyeting-nyeting tadi megang awal-awalnya si frame handphonenya. Menurut gue ini framenya tuh masih pakai plastik. Cuma ini handphone bobotnya lumayan. Oh, slot SIM cardnya ternyata bisa 2 nano SIM card aja guys. Terus ini tadi kan gue bilang beratnya lumayan ya. Lihat nih, gue timbang. Tuh, ternyata sekitar 202 gram lah. Belum dipakein casing. Kalau pakein casing agak berat sedikit. Casing bawaan juga ya lumayan. Tapi ya lebih bagus lah daripada kosongan atau naked begini aja gitu kan. Oke, sekarang lanjut liatin di bagian settingnya. About phone. Terus tuh kebaca Honor 200 Pro. Terus ini juga Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Dia ada enhanced chipsnya juga. RF enhanced chip Honor C1 Plus. Kayaknya buat ngebantuin kameranya nih, soalnya main KSP-nya, key point selling-nya itu di bagian kamera, apalagi kamera potretnya. Terus RAM-nya juga 12 GB ditambah 12 GB lagi. Terus total storage-nya gue pegang ini 512 GB dan resolusi layarnya segini guys. Pokoknya spek layarnya ini kan teman-teman bisa lihat layar yang lengkung, terus juga bezelnya tipis. Dia tuh punya 6,78 inch, layarnya juga AMOLED 120 Hz. Dan ya udah yang tadi gue bilang curve design ya. Dan lagian kalau kita lanjut lagi ke bagian kameranya yang tadi gue bilang, kalau nilai jual utama si Honor 200 Pro ini, dia tuh lensa belakang main kameranya 50 megapiksel, terus 50 megapiksel lagi 2,5 kali telefoto, dan juga 12 megapiksel ultra wide. Dan langsung aja kayak biasa kita cek yang bagian kemampuan perekaman videonya seperti apa ya. Kita lari ke video, terus lihat resolusinya. Dia bisa 4K 60 fps. Oh, tidak bisa. Atau jangan-jangan 4K yang 16:9 dia bisa. Oh, nggak bisa juga. Atau jangan-jangan diupdate nanti baru bisa ya. Oke, pokoknya 4K 30 fps mentoknya. Coba kalau 1080p 60 fps. Kok nggak bisa juga? Enable when AI video is on. Nah, emang gue nyalain AI? Oh, AI-nya ini gue nyalain. Oke, gue offin dulu. Kita coba ke 4K 60 fps. Oh, bisa. Ya. Tadi karena kepencet sama gue AI-nya ini. Jadi kalau AI videonya kepencet, dia cuma maksimal di 30 fps aja. Sedangkan kalau di offin, teman-teman bisa sampai 4K 60 fps, nggak ada masalah. Mau yang resolusinya mau yang rasionya 16:9 ataupun yang 21:9. Terus kalau yang depannya sendiri dia 4K 60 fps bisa? Oh, nggak bisa juga. Jadi lensa depannya dia cuma mentok di 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps-nya bisa di 1080p guys. Jadi untuk perekaman videonya masih mirip-mirip kayak Honor Magic V3 ya. Mungkin dari tadi juga teman-teman kenotis di bagian lensa depannya ini aneh ya, kayak ada 2 kamera gitu. Ya emang aslinya ada 2, tapi yang satu ini adalah lensa selfie-nya. Lensa selfie 50 megapiksel main kameranya, serta ditemenin sama 2 megapiksel depth sensor. Oke, makanya nih emang dibilang kayak jagonya potret lah, ngejagoin si Honor 200 Pro ini. Oke, udah cukup lah ya introduce Honor 200 Pro-nya. Kita sekarang lanjut lagi ke handphone yang lain, ke mid-range-nya yang gue yakin mid-range yang kali ini bakalan rame banget sih. Soalnya ya nanti kalian lihat aja. Ini dia Honor X9C. Oke, kelihatan lah ya kalau Honor X9C ini langsung ada gambar handphonenya seperti apa, langsung dipamerin gitu, dan kelihatan di bagian pinggir-pinggir sini layarnya curve juga guys. Mid-range tapi dia punya layar curve. Di atasnya tulisan Honor X9C 5G. Di kanan sama, di kiri sama, atas tulisan Honor aja, di bawah ya ininya ime-imean ya. Tapi ya ini belum ya unit yang Indonesia sekali lagi. Kita buka seperti ini. Plastikin nih. Kok plastikin gini? Oh, ya gitu deh. Tuh, lihat tuh ada tulisannya not for sale, nggak boleh dijual. Iyalah, ini cuma untuk video introduce saja kok, tidak akan dijual juga.
Lagian gue juga belum bisa review kalau yang masih unit luar. Kalau misalkan review harus unit yang Indonesia. Bentar, ini dikleteknya kenapa sulit sekali? Kayak stiker yang bakalan ngebekas gitu loh guys. Rasanya doang, tapi ya ini ternyata tidak. Oke, secara fisik ini gue ngeliat kameranya kayak cuma 2 doang deh. Ini LED flash, ini apaan ya? Bulatan doang. Yaudahlah. Oh guys, melengkung layarnya. Aduh, ngeri. Cuma teman-teman, gak usah takut deh. Biasanya kan kalian punya skeptis ya kalau handphone dengan layar melengkung itu bakalan takut gampang pecah. Terus nanti harganya mahal kalau misalkan pecah. Kalau misalkan pecah gitu kan. Kalau pecah. Nah kalau nggak pecah-pecah gimana? Ntar gue jelasin lebih lanjut. Kita bongkar boxnya dulu. Ini ada, nah dapat casing yang ini. Ada colokan SIM cardnya juga. Ntar kita cek sekalian. Ini casing dapat yang transparan biasa, silikon. Kalau dipakein seperti ini. Oh, bagian pinggirnya dia frosted. Ya, casingnya bagus. Jadi ada detail pembedanya. Nggak kayak silikon case biasa. Tuh, lihat tuh, frosted ya. Bagian yang frame-nya aja. Sedangkan kalau bagian backdoor dia tetap glossy seperti apa adanya. Ini colokannya, Honor-nya itu kemampuannya 66 watt, Honor Supercharge, dan ini Type A biasa tapi warna putih. Berarti colokannya juga bisa dipastikan Type A to Type C. Oke, lanjut ke bagian slot SIM card-nya. Apakah bisa micro SD? Oh, tidak bisa ternyata. Cuma 2 nano SIM card aja. Oke, gue nyalain dulu ya guys. Kita balik lagi. Gue setting dulu. Oke, jadi seperti ini tampilan utamanya Honor X9C. Ya, ini kelihatan wallpapernya. Kalau misalkan nggak suka sama bawaan, pilihan lainnya ada di bagian sini. Select wallpaper. Tuh ada lumayan banyak. Dan lanjut, langsung aja kita ke bagian setting. Terus about phone. Dan nih kelihatan ya beberapa detail yang dikasih. Ini udah Magic OS pakainya 8.0. Honor X9C, terus juga ini Android-nya udah Android 14 bawaan lahir, prosesornya Snapdragon 6 Gen 1, RAM-nya 12+12 dan storage yang gue pegang ini 256 GB. Resolusi layarnya segini guys. Bagian home juga tuh kelihatan Google, ada banyak, udah langsung terinstall. Teman-teman nggak usah pusing lagi soal GMS even di Honor X9C ini. Mau nunjukin juga, ini mungkin dari tadi teman-teman penasaran ya, bagian kameranya kok ada 2 juga nih mid range-nya, tapi kayak lihat deh detailnya. Satu kamera, satu lagi kayak bukan kamera, iya kan? Nah jadi kalau kemarin ngobrol sama orang Honor Indonesia, lensa depannya ini tuh resolusinya 16 megapiksel. Dan yang satunya lagi sebelahnya ini bukan kamera melainkan sensor. Sensornya itu gunanya kayak ada 2 macam. Yang pertama buat sensor anti flicker. Kalau misalnya teman-teman tuh biasanya suka selfie tapi ada lampunya yang LED kuning geber-geber gitu ya. Nah ini bikin lampu geber-gebernya itu hilang. Terus yang satunya lagi ini untuk mengatur skin tone agar lebih baik gitu. Jadi kalau selfie kita mungkin di ruangannya yang kekuningan dia bisa netralin, atau yang di ruangan kita tuh terlalu bluish gitu ya jadinya lebih warm kayak gitu-gitulah. Fungsinya seperti itu. Sedangkan untuk yang lensa belakangnya dia tuh punya resolusi yang main kameranya itu 108 megapiksel ditemenin sama 5 megapiksel lensa ultrawide. Jadi bener nih yang kayak teman-teman lihat dia cuma ada 2 doang. Sedangkan yang satu lagi nih kayak sensor-sensor gitu sih. But overall sebenarnya handphone ini tuh bukan jualan kamera banget, tapi lupa kasih tahu dulu. Nih, yang bagian resolusi videonya kita lihat ini dia bisa 4K. Oke, 4K mentok di 30 fps aja. Kalau mau 60 fps mungkin kita ke 1080p. Ya, bisa 60 fps. Sedangkan kalau yang lensa depannya teman-teman mau 60, oh nggak bisa. Kesimpulannya, untuk perekaman video, lensa belakangnya dia mentok di 4K 30, kalau mau 60 fps mesti di 1080p. Tapi kalau lensa depannya cuma bener-bener mentok di 1080p 30 fps aja guys. Nah, balik lagi, ini handphone mid range-nya Honor pasti bikin rame gitu, bikin heboh. Soalnya ini handphone kemarin ya pas di acara Open Week-nya ini bener-bener didemoin sama teman-teman Honor dan juga KOL tech reviewer yang lain tuh ekstrim banget buat ngetesnya. Pertama mulai dari direbus ini handphone di air mendidih.
Mungkin ini kalau teman-teman lihat ya videonya gua agak cut ya, soalnya emang lama banget. Direbusnya tuh ada kali sekitar kayak 5-10 menit kita ngobrol, barulah itu handphonenya diangkat dan masih aman-aman aja. Panas itu, pada megangnya tuh pakai handuk soalnya ya handphonenya beneran panas. Dan itu pakai kompor listrik ya, makanya tidak ada apinya. Jadi jangan kira itu kompor bohongan, itu pakainya kompor listrik dan airnya beneran blubuk-blubuk mendidih. Terus ini handphone juga beneran digebuk banget guys, dan masih aman aja layarnya. Digebuknya ada nih temen gue si Mikael, sebenarnya dia ngegebuk si palu itu ya. Palunya bener-bener beletak banget. Terus ini juga layarnya dicoba dibor, bener-bener dibor sama nih, kalau teman-teman tahu tangannya ini temen gue si Bang Jo Review. Bahkan gue juga sempet gue teken juga itu bornya biar lebih kencang lagi, tapi ternyata nggak bolong. Ini bornya juga dicoba dulu ya sebelumnya ke kayunya, dan kayunya itu bolong guys. Ini sih beneran, kalau gua nggak datang ke acaranya itu dan gua nggak lihat langsung serta gua nggak denger sendiri ini handphone layarnya diketok kayak gitu masih aman, kayaknya gue juga nggak akan percaya. Beneran loh. Dan oh iya, satu yang penting itu kemarin pas dites layar handphonenya itu nggak pakai anti gores. Ini tuh masih pakai nih, yang gue pegang ini masih pakai anti gores. Yang kemarin dites itu nggak pakai anti gores guys. Beneran langsung ke layar ya. Soalnya gue agak skeptis gitu kan kalau sebenarnya handphone buat gebuk-gebuk gitu tuh buat apa. Tapi ya itu emang ditunjukkan sebagai durability-nya. Kalau Honor itu punya kualitas layar yang bakalan awet dipakai lama lah. Mungkin bikin skeptis orang-orang tuh hilang kalau layar curve itu ringkih. Tapi Honor X9C ini ngasih jawaban ke ya semua masyarakat lah nantinya ketika misalkan lancar datang ke Indonesia. Ini handphone mid range punya durability yang oke banget di bagian layarnya. Ini wajib ditunggu banget pokoknya nanti pada saat launchingnya. Untuk yang handphone sekarang selesai, kita lanjut aja ke tabletnya ya. Ini adalah Honor Pad 9 dan seperti ini bagian depannya. Oke, jadi boxnya seperti ini, kelihatan ada gambar layar padnya ya, Honor Pad, dan ini wallpapernya kayak bunga-bunga gitu. Dan lihat deh guys, sebelah kanan bawahnya detail banget, ditunjukin. Comes with the Google app and Google Chrome. Widih. Key point sellingnya yang pertama, layarnya itu 12,1 120 Hz, 2,5K eye protection display. Terus speakernya ada 8 beneran. Chipsetnya 4 nanometer Snapdragon 6 Gen 1. Oke. Terus ini RAM-nya 16 GB, storage-nya 256 GB. Buat speknya sih lumayan ya untuk sebuah tablet. Oke, di balik boxnya nggak ada apa-apa. Ini langsung disambut sama tabletnya. Tabletnya yang gue terima ini warna grey. Oke, ada logo Honor-nya sama kameranya di tengah-tengah. Ini ada detail tulisan AI kamera nih. Tuh, AI kamera cuma satu aja. Terus kita lihat isi di dalamnya. Nih ada box besar. Isinya cuma kertas-kertas aja. Sama apa nih? Ada nih. Ada kabel. Ini kabel casannya Type A to Type C. Ini kepala chargernya. Honor Supercharge tapi maksimal powernya itu 35,2 watt guys. Ini sambil gue tes, gue nyalain dulu ya. Kita nggak ada anti goresnya nih, nggak ada anti gores bawaan. Jadi kalau teman-teman beli ini lebih baik beli anti goresnya dulu biar lebih enak pakainya. Oke, jadi seperti ini lock screen-nya, wallpapernya tuh ganti-ganti terserah moodnya si tabletnya ya. Itu wallpapernya kayak yang di boxnya tadi. Biasa kalau pilihan wallpaper ada banyak. Nah bener. Udah ada Play Store juga. Terus bagian kameranya, ya kamera tablet seadanya lah ya guys. Ini lumayan kok previewnya maksudnya. Lensa depannya juga bisa seperti ini. Kita lihat dulu di bagian setting seperti biasa, about tabletnya. Oke, ini Honor Pad 9, terus juga Magic OS 8.0, sama juga dari tadi sama yang lain. Androidnya versi 14, Snapdragon 6 Gen 1 mobile platform. Terus juga RAM-nya 8 plus 8 GB, sama storage-nya yang gue pegang ini 256 GB. Dan resolusi layarnya segini. Cukup banget lah buat buat ukuran tablet ya. Terus juga kalau ngomongin detail lainnya, ini tuh layarnya kan 12,1 inch. Dia tuh layar bukan AMOLED. Ini tuh masih IPS LCD, terus juga 120 Hz. Rasio layarnya ini tuh 16:10.
Terus juga sebenarnya tablet ini ada keyboard covernya. Nih, seperti ini. Tuh, dari kamera yang di atas ada bacaannya Honor Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard. Karena dia udah ada tulisannya Bluetooth Keyboard, jadi kemarin aja tuh gue udah ngecek pas di demonya, gue pegang-pegang di bagian keyboardnya ini sendiri, dia ada colokan buat ngecas. USB Type-C-nya ada tersendiri. Jadi keyboardnya ini dia ada baterainya guys. Teman-teman mesti ngecas juga si keyboard covernya biar keyboardnya bisa berfungsi di tabletnya ini. Kalau dipasang ya looksnya seperti ini. Nih gue tunjukin di kamera. Nah ini adalah colokan buat ngecasnya USB-C untuk si keyboardnya. Sedangkan buat tabletnya sendiri tuh ada di sini. Jadi ya jangan lupa dicas aja kalau misalkan keyboard covernya ini mau kalian pakai. Dan di sana juga sebenarnya ada stylusnya, cuma gua nggak dibawain. Stylusnya itu bisa buat tablet ini pastinya, cuma minusnya kalau gua boleh bilang itu pennya itu nggak bisa ditempelin magnet gitu di bagian sisi manapun kiri kanan atas bawah tabletnya. Dan juga nggak ada slotnya juga untuk pennya di keyboard covernya ini. Jadi ya kalau teman-teman beli teman-teman juga dapat atau beli si pennya itu, mendingan naruhnya di tempat yang deketan sama si keyboard covernya aja gitu. Entah di mana, misalnya taruh di tas ya taruh aja di sakunya mana gitu ya. Kita timbang juga aja, mungkin tabletnya lebih dari sekilo, nggak mungkin dong ya. Coba kita lihat. 556 gram kalau tabletnya aja. Sedangkan kalau sama keyboard covernya smooth banget deh. Ngeplaknya tuh enak gitu. Kalau sama keyboard covernya 969 gram ya, 970 gram lah. Kira-kira gitu. Jadi masih under 1 kilo kalau kalian bawa tablet plus keyboard covernya ini. Gitu ya. Dah kelar untuk yang Honor Pad 9 si tablet dari Honor ini yang nantinya bakal masuk ke Indonesia. Sekarang kita lanjut ke produknya yang terakhir, yakni yang laptopnya. Dan ini ngelihat laptopnya aja kayak apa ya? Simple banget gitu. Simple dan enteng. Bisa kelihatan Honor MagicBook Art 14. Dari angkanya aja, angka 14 ya. Berarti ini laptopnya 14 inch guys. Ada ininya lagi. Ternyata ada box putihnya lagi. Ini kosong ya, tuh udah habis, nggak ada apa-apa. Tadi ada yang jatuh. Nah, jadi totalnya ada dapat 2 box seperti ini. Ini pasti laptopnya, terus ini chargerannya. Oh, ini baru dapat kabel C2C, serba putih banget ini ya. Chargerannya kayak charger handphone. Terus ini tuh wattnya bentar, gue cek dulu 65 watt. Dia nggak ada Honor Supercharge-nya, tapi di sini tertulis dia tuh 65 watt maksimalnya tuh. Ya standar pengecasan laptop sih untuk yang ngecas cepatnya segitulah ya. Dan ini juga pasti kenanya tuh ultrabook karena tipis banget. Ini warna apa nih yang gue pegang? Kemarin pas di acaranya gue megang agak-agak warna hijau gitu. Oh sama, warnanya hijau seperti ini. Dan ini tuh yang gue suka kemarin ya dari laptopnya pas awal megang. Dia tuh enteng, beratnya itu cuma 1 kilogram. Terus untuk bagian yang paling tebelnya, yang paling tebel berarti yang paling belakang sini kan. Ini tuh cuma sekitar 1 cm aja. Yang gue suka dari finishing bodinya, dia tuh matte finish gitu, matte soft gitu. Jadi kalau teman-teman nih ceplak tangan, dia tuh nggak ada bekas sidik jarinya. Jadi bersih gitu loh. Plus kalau misalkan nih teman-teman mau lihat ya, ini laptop kan enteng ya, 1 kilo doang. Dia tuh dibuka 1 tangan, dia nggak geser. Tuh bisa dibuka 1 tangan, ciri khas laptop mahal. Ini tadi di sisa-sisa dalam boxnya ini tuh ada apa lagi nih? Ini panduan mula, jadi kayak nih quick start guide. Terus satu lagi ini kertas garansi. Terus bagian port-portnya di sebelah kanan dulu ini ada USB-A, terus ada HDMI sama jack 3,5 mm dan juga ada mic-nya. Sedangkan di sebelah kiri ini ada 2 Type-C, terus ada 1 yang seperti ini. Tahu nggak ini apa guys? Tahu nggak? Ini tersegel ya. Ntar gua buka dulu karena mesti dibuka dari balik sini. Nih kita kletek. Nih kita buka. Gua buka dulu bentar.
ini adalah kamera. Karena kalau teman-teman lihat detail lagi bagian layarnya nih, yang bagian atas dia ada kayak pin kuningan, ada 5 begini. Ini tuh ada magnetnya. Kita ngambil kamera di samping seperti ini. Nah, muncul gitu. Tuh ya, ini cetek. Nah, masukinnya gitu, ngeluarinnya juga ditekan lagi. Ini kita ambil, terus kita attachable aja di bagian sini. Tuh. Dan karena ini kameranya attachable kayak gini, selain buat lensa buat ke depan webcam gitu, ya teman-teman juga bisa muter jadi lensa belakang. Gitu guys. Seru ya. Dan kalau ngomongin laptop nggak afdol ya kalau misalkan nggak disebutin juga prosesornya. Yang jelas nih pakai Intel Core Ultra 512 5H dan juga Intelnya ini tuh udah ada stiker ya, udah pakai Intel Evo. Sedangkan buat spesifikasi lainnya tertera juga di laptopnya. Nih teman-teman bisa baca sendiri. Lihat layarnya juga tipis banget ya bezelnya. Soalnya dia tuh punya screen to body ratio sampai 97% guys. Terus nih juga buat keyboardnya, gue nggak ada masalah sama sekali. Terus teman-teman bisa kelihatan juga nih trackpadnya gede banget ya. Bahkan kayak dibuat sampai menyatu di bagian paling bawah laptopnya tuh. Ya pokoknya seru lah produk-produk Honor yang bakalan dibawa ke Indonesia. Yang jelas gue sendiri penasaran, masih ada kejutan yang lainnya lagi katanya di tanggal 26 nanti. But overall 3 handphone, 1 tablet, dan 1 laptop dari gue udah gue coba unboxing dan impresi gue juga udah gue sampaikan ke teman-teman. Harusnya teman-teman juga bisa ikut ngerasain apa yang gue rasain di sini ya. Paling segini aja dulu video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin, yang udah nemenin juga dari awal sampai akhir. Kira-kira kalau gue boleh bertanya, teman-teman lebih tertarik sama produk yang mana yang tadi udah kita bahas dari awal sampai akhir? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Dan ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.